Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas B, dalam mata kuliah media pembelajaran, kami di sini akan menjelaskan terkait vernier kaliper. Nah, di sini ada saya, Patricia Septiansari Putri. Ada saya, Ade Samad Ramadan. Ada saya Muhammad Irfan Fadila. Saya Bagus Sri Mulyono. Dan saya Nisa Hairadilah. Oke, untuk berikut NIM yang ada pada slide ya. Langsung saja ke Ade Sahmat. Ya, jadi apa itu vernier caliper? Vernier caliper atau jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu. Meskipun bisa mengukur diameter bentuk benda, namun jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Hal ini terjadi karena satuannya yang terbatas dan biasanya benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Dibandingkan dengan penggaris, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah bentuk nilai skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong. Lebih detail atau akurat. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Ya, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Irfan. Mas Irfan, dipersilakan. Iya, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pada bagian vernier caliper. Yang pertama, vernier caliper dapat digunakan dalam pengukuran panjang. Vernier caliper digunakan untuk mengukur panjang pada suatu objek dengan presisi yang tinggi. Ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam industri manufaktur, laboratorium, dan sektor konstruksi. 2. Pengukuran dalam. Vernier caliper juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman suatu objek seperti dalam lubang atau alur. 3. Pengukuran ketebalan. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu objek seperti plat dan logam. 4. Pengukuran luar. Vernier caliper juga dapat mengukur diameter luar suatu objek seperti batang logam atau pipa. Ya, sekian penjelasan dari saya. Bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu fungsi bagian-bagian vernier caliper. Vernier caliper terdiri dari dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Rahang dalam. Nah, di bagian-bagiannya itu terbagi menjadi 7 bagian ya. Yang pertama yaitu rahang dalam. Rahang dalam merupakan bagian dari vernier caliper yang terdiri dari rahang geser dan tetap. Ukurannya kecil agar dapat mengukur bagian dalam objek dengan lebih praktis dan akurat. Yang kedua yaitu tangkai ukur kedalaman. Tangkai ukur kedalaman jangka sorong adalah lempengan panjang yang menempel pada rahang geser. Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah objek yang berukuran relatif kecil. Skala utama. Bagian dari vernier caliper selanjutnya adalah skala utama yang ada pada sisi atas dan bawah gagang alat ukur tersebut. Sisi depan menunjukkan skala dalam sentimeter dan sisi belakang dalam inci. Kalian juga bisa memilih ingin mengukur benda dalam satuan sentimeter atau inci. Yang selanjutnya yaitu rahang luar. Rahang luar adalah bagian yang terdiri dari rahang geser dan rahang tetap berukuran besar. Bagian ini
bisa Anda gunakan untuk mengukur bagian luar, ketebalan, hingga panjang sebuah benda. Selanjutnya yaitu baut pengunci. Bagian satu ini berupa baut yang letak di sebelah rahang geser dalam. Fungsi dari lock baut pengunci adalah untuk menahan rahang geser agar tidak bergerak selama proses pengukuran, sehingga rahang geser dapat mencekam objek dan memberikan hasil yang lebih akurat. Skala Nonius. Skala Nonius atau Vernier skala yaitu skala kecil dalam satuan inci dan milimeter yang terletak pada rahang geser. Ukuran skala ini sangat kecil sehingga Anda perlu melihatnya dengan teliti. Fungsi dari skala Nonius adalah untuk menambah akurasi hasil pengukuran menggunakan kaliper. Nilai skala Nonius adalah 0,1 nm atau 0,01 cm dan 0,001 inci. Pengubah merupakan bagian vernier kaliper berupa skrup yang ada di sebelah rahang geser luar. Fungsi dari bagian ini adalah untuk menggeser-geser skala Nonius agar berada pada posisi yang tepat dan akurat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan jangka sorong. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama-tama, sebelum menggunakan, alangkah baiknya kita kalibrasi terlebih dahulu jangka sorongnya, agar tidak ada kesalahan dalam pengukuran atau yang biasa disebut dengan zero error. Lalu, kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Setelah itu, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Lalu, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Kelima, baca dan hitung hasil pengukuran yang akan diperoleh. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait cara pembacaan vernier kaliper. Di sini ada contohnya, ada benda kerja yang digunakan itu baut, baut, itulah. Nah, di sini kita baca dulu dari skala utamanya ya, dari yang sentimeter. Ya, tapi kita biasakan untuk membacanya inci gitu. Jadi di sini sudah terlihat ya di bagian 2, ukuran kedua. Ini lewat garis ya. Lewat garis 1, 2, 3, dan 4. Belum sampai ke 5 ini sebenarnya. Nah, jadi di sini tertulis 2,4 itu. Terus dijumlah lagi karena dia tidak lewat menemui garis kelima, diperhatikan lagi bagian belakang angkanya, desimal belakangnya. Di sini kita cari garis yang sejajar dengan garis skala utama. Tuh. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman ada 0,07. Jadi langsung dijumlah 2,4 ditambah 0,07 sama dengan 2,47 cm. Atau kalau di incinya 24,7 gitu. Oke, untuk berikut kita ada contoh soal buat teman-teman diminta untuk lebih mempelajari lagi dan mungkin teman-teman bisa menjawab soal yang ada di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok kami banyak kalimat yang kurang berkenan atau kurang baik dalam mempresentasikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.